Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabal huda amma ba'd. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah wa alamu anna Allah ta'ala yaqulu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi suratil qadar a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun ya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada hari Jumat di penghujung syahrul Ramadan, bulan yang agung ini, tintinnya kita untuk selalu manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi yang berkepanjangan ini, Allah izinkan kita semua, Allah berantarkan kesempatan umur kita semua hingga memasuki Ramadan pada hari yang ke-25. Tentu ini merupakan anugerah Allah yang luar biasa, dan inilah mengapa para sahabat sering hujan tangis di penghujung Ramadan, karena ada kebahagiaan, ada kerinduan, ada rahmat, ada kemuliaan yang luar biasa yang Allah berikan. Dan hari ini adalah hari ke-25, dan hari ini adalah dimaknai tadi malam sebagai hari ganjil, malam yang ke-25. Dan yang paling istimewa menurut jumhurul ulama, terutama misalkan di dalam karyanya Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan, kalau ada hari-hari tanggal ganjil di bulan Ramadan, Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan bertepatan dengan hari Jumat, diduga kuat di antara tanda-tanda Lailatul Qadar, kata beliau. Tetapi apakah exactly? Tidak ada yang exactly, sebab Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan itulah rahasia daripada Lailatul Qadar. Apakah itu Lailatul Qadar dan mengapa Allah menyebut sebagai Lailatul Qadar? Mari sejenak pada kesempatan terbatas ini kita menyimak firman Allah di dalam surat Al-Qadar yang sudah kita hafal semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah menyatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, Allah memulai dengan kata kami, telah menurunkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu tidak Allah turunkan secara langsung, tetapi ada keterlibatan lain, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan karena itulah Allah menggunakan kata inna, demikian menurut para mufassir. Dan Allah menurunkan Lailatul Al-Qur'an itu adalah fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar. Dan malam itulah mengapa begitu istimewa dan begitu mulia, karena turunnya Al-Qur'an. Maka surat Al-Baqarah 185 menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Salah satu keagungan, kedahsyatan syahrul Ramadan itu adalah Allah turunkan di antara malam di bulan Ramadan itu turunnya Al-Qur'anul Karim. Dan Allah melanjutkan wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Lagi-lagi para mufassir juga memberikan elaborasi yang menarik. Mengapa ayat ini tidak mengatakan wa ma araka, dan tidakkah kamu melihat atau mengetahui, tapi Allah menggunakan kata wa ma adraka? Para ahli tafsir menyatakan kalau ada peristiwa yang sangat dahsyat yang tidak dijangka oleh nalar, dan itu merupakan keajaiban yang Allah berikan, apa menggunakan kata wa ma adraka? Sebagaimana misalkan dalam surat Al-Qaryah, Al-Qaryah, Mal-Qaryah, wa ma adraka Mal-Qaryah. Al-Qaryah, demi hari kiamat.
Hari kiamat, wa ma adraka mal qaryah, dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Tidak ada orang yang tahu tentang hari kiamat termasuk Nabi Muhammad SAW. Ketika malaikat Jibril bertanya, mal Islam? Rasul menjawabnya, wa mal iman? Rasul menjelaskan, wa mal ihsan? Kemudian terakhir, wa mas sa'ah? Dan kapan itu hari Quran? Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan, yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya, sehingga para sahabat lain heran, siapa ini orang ini kok yang lebih ditanya lebih mengetahui dari yang ditanya? Ternyata malaikat Jibril. Dan mengapa begitu dahsyat? Dilanjutkan lagi, Lailatul Qadar, malam Qadar itu adalah malam kemuliaan, itu adalah khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan yang kurang lebih hampir 84 tahun. Jadi ibadah satu malam di Asrul Awakhir, terutama malam ganjil, kalau Allah turunkan saat Lailatul Qadar, maka sama dengan satu malam itu kita beribadah lamanya 84 tahun. Karena itulah mengapa ketika di awal Rasulullah SAW pernah melakukan pengandaian di hadapan malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, betapa indahnya dan nikmatnya kaumnya Nabi saudaraku Nuh alaihissalam. Umurnya rata-rata 950 tahun lamanya. Bahkan Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Sehingga mereka bisa beramal, maka umatku pasti kalah dengan mereka jika nanti dipertandingkan untuk masuk surga. Singkat cerita kira-kira seperti itu dalam riwayat. Kemudian malaikat Jibril menyatakan, ya Rasulullah, betul kamu dan umatmu umurnya pendek, 63 tahun umur Nabi Muhammad SAW, tapi Allah berikan fasilitas di antara hari-hari dan malam-malam penuh kemuliaan. Salah satu di antara hari-hari istimewa itu adalah Allah turunkan ada satu malam yang kalau umatmu beribadah satu malam itu sama dengan 85 tahun, 84 tahun, mohon maaf. Dan kalau mengalami 10 kali saja Ramadan, maka berarti sama dengan 840 tahun. Kalau saja misalkan 15 tahun, maka berarti lebih panjang daripada kaumnya Nabi Nuh dalam secara kualitatif. Inilah malam kemuliaan yang luar biasa. Maka kemudian Rasulullah SAW dalam hadis dijelaskan, kalau sudah Asrul Awakhir tiba, maka Rasul mengajak istri-istrinya dan kemudian melakukan iktikaf. Maka itulah yang kemudian dimaknai di antara para ulama, iktikaf itu adalah 10 hari terakhir, berarti mulai malam 20 hingga berakhir Ramadan. Tetapi di kalangan ulama kemudian terjadi berbeda pendapat. Bukan 10 hari full dalam makna siang dan malamnya. Sebab ini Lailatul Qadar itu malam, enggak siang, maka berarti hanya malam-malam saja. Tapi Rasul tinggal 10 hari di Ramadan, tapi kemudian ulama malam-malamnya saja. Tetapi ada tafsiran menarik Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu Imam An-Nawawi dalam kitabnya beliau menjelaskan. Jadi malam itu tidak dalam makna malam full tinggal di masjid, tapi kalau orang tidak sempat karena kesibukan yang luar biasa, jangan tinggalkan semua, minimal ba'dul lail, sebagian malam kemudian tinggal di masjid, dan nawaitunya, niatnya di dalam qalbinya, hatinya itu adalah niat untuk beriktikaf, maka Allah sudah menghitung itu bagian dari kemuliaan Allah. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu, kaidah-kaidah usul fikih. Kalau nggak bisa didapatkan semuanya, maka jangan ditinggalkan semua, ada sebagiannya. Ibnu Hajar al-Asqalani juga berpendapat sedemikian, bahwa malam-malam itulah, berarti kalau ini sudah terlewatkan malam 25, ini masih terhitung sebagai hari ke-25, hari ganjil, maka berarti masih ada 27, masih ada 29. Tentu bukan itu, tetapi malam-malam tinggal 5 hari ini, mari kita raih kemuliaan ini. Inilah malam yang luar biasa. Bahkan di dalam hadis dijelaskan, kalau orang beramal dan pada malam Lailatul Qadar, maka amalnya dilipat gandakan sama dengan 1000 kali kebaikan. Subhanallah, inilah fasilitas yang Allah berikan pada malam Qadar. Dan apa sih kehebatan malam Qadar itu? Allah lanjutkan lagi, tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Malaikat, terutama para malaikat, turun ke langit bumi ila sama'il ad. Untuk apa? Atas izin Allah. Untuk apa? Untuk membereskan, menyelesaikan seluruh urusan manusia. Betapa mulianya. Karena itulah ada salah seorang ulama terkenal, waliullah, dari kerajaan As-Sambas pada waktu itu, dan kemudian seorang wali ini ketika mengambil air wudhu di sungai, dan kemudian karena waktu itu adalah sungai di wilayah Kalimantan Barat, dan kemudian ia memahami bahwa tanda-tanda ini malam ganjil, inilah diantara tanda-tanda yang Allah berikan. Kemudian angkat tangannya dan berdoa,
Ya Allah, izinkanlah keponakanku yang yatim itu ya Allah, angkatlah nanti kelak menjadi waliullahmu, menjadi walimu. Dan kelak ternyata beliau itu adalah ulama terkenal, Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi. Ada satu lagi ulama terkenal dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khotib As-Sambawi adalah seorang ulama terkenal dalam bidang muhadis dan terutama dalam bidang tasawuf. Sedangkan Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi adalah ulama terkenal dalam bidang fikih dan dalam bidang ilmu falak. Yang luar biasa, Syekh Khotib As-Sambasi inilah, Syekh Khotib Al-Minangkabawi inilah guru dari para guru-guru Indonesia, diantaranya gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Allah mengabulkan doa padahal itu untuk keponakan paman daripada Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi. Itu kita dalam kitab Al-Arif ini yang sangat terkenal itu. Karena itu mari saudara-saudaraku para jamaah sekalian dan kaum muslimin dimanapun menyaksikan tayangan ini, mari, inilah hari-hari mulia, tinggal beberapa hari ini kita memohon kepada Allah. Jika di sana dijelaskan mingkuli amrin, malaikat akan menyelesaikan, kita memohon ya Allah, Allahumma rfa'na al-bala, angkat ya Allah bala wabah ini yang luar biasa sudah setahun. Mudah-mudahan Allah angkat. Ini hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Aneka vaksin seluruh para sains mengerahkan, apa yang terjadi ini di survive gelombang ketiga seperti di negara India, dan mudah-mudahan kita tidak sampai. Apa selanjutan dari ayat ini? Salamun, bumi ditebarkan oleh para malaikat utusan Allah ini dengan penuh kedamaian. Sampai kapan? Hiya hatta matla'il fajr, sampai adzan subuh berkumandang, maka berarti ditutuplah kira-kira pintu Lailatul Qadar, selesai, baru besok malamnya lagi dibuka lagi. Allah tabarkan sampai ujung itu. Maka mari di pertengahan malam, di ujung-ujung 10 hari terakhir pada malam-malam ini, kita menyempatkan waktu. Jangan pernah beralasan saya tidak sempat. Kalau sampai tidak sempat, yakinlah sampai akhir hayat Allah tidak akan berikan kesempatan. Tapi kalau kita berazam, ya Allah aku sempat, ya Allah aku harus menyempatkan, maka kita akan menyempatkan. Jangan pernah kita tutup komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki Android, betapa sinyal itu sering kali kita usahakan mati-matian. Mengapa sinyal spiritual kita kepada Allah tidak kita kuatkan? Inilah momen terbaik sebelum Ramadan ini ditutup nanti pada hari Kamis ketika khotib sudah naik mimbar. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa meraih Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah angkat segala wabah dan bencana di muka bumi ini, dan mudah-mudahan Allah lindungi negeri yang kita cintai, negeri Indonesia. Mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi baldatun thayyibatun wa ghafur, dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahul ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama marasyada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi khotib mengajak diri sendiri dan kita semua, marilah kita memanfaatkan momentum terbaik dan terindah di Ashrul Awakhir, 10 hari akhir di bulan Ramadan ini. Kesempatan emas, kesempatan terindah yang Allah hadiahkan untuk kita itu tinggal 5 hari dan akan segera tamu agung itu meninggalkan kita semua. Jika kita di Allah hadirkan kita pada masa para sahabat, khairul quruni qarni summal ladzina. Sebaik-baik era itu adalah era zamanku, zaman Nabi, kemudian setelah itu berarti para sahabat, dan setelah itu kemudian para tabi'in. Kalau sudah hari-hari seperti ini mereka hujan tangis, ada kecemasan, kalau Allah tidak antarkan di tahun mendatang, Allah berikan kesempatan. Mudah-mudahan dengan sisa 5 hari ini betul-betul kita bisa manfaatkan dalam rangka mudah-mudahan masih ada kesempatan mendapatkan Lailatul Qadarnya Allah, kemuliaan-kemuliaan yang Allah takdirkan Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan doa-doa kita di bulan Ramadan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi dan dijauhkan dari aneka wabah. Mari kita sejenak menundukkan hati kita beristighfar atas seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima dan membuka pintu tobatnya untuk kita semuanya. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh ijabah, seluruh doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, dengan nama keagungan-Mu Kamu mengetuk kami, mengetuk arsy-Mu ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma rfa'na al-bala wal waba minal ard. Ya Allah, angkatlah aneka macam bala dan wabah dari muka bumi ini ya Allah. Nahnu minadh dhaifin, kami semua orang-orang lemah. Wa antal qawi, dan Engkau lah zat yang maha kuat. Wa antal qadir, dan Engkau lah zat yang maha berkuasa. Ya Allah, Rabbana taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doa-doa kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalati wa min dhurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.